Pernah nggak sih kalian dengar orang bilang, sejahat-jahatnya harimau nggak bakal makan anaknya sendiri? Atau pepatah usang yang bilang kalau nggak ada orang tua di dunia ini yang nggak sayang sama darah dagingnya? Jujur aja, malam ini gue cuma mau ketawa dengar kata-kata itu. Ketawa yang rasanya pahit banget sampai bikin dada sesak. Kenalkan, nama gue Surya, umur 42 tahun. Sehari-hari gue kerja sebagai pengrajin gamelan, sama kayak bapak gue dan kakek gue sebelumnya. Kami hidup dari menjaga tradisi, menjaga apa yang pantas dan nggak pantas di mata masyarakat. Dan demi menjaga yang pantas itu, gue secara nggak langsung udah ngebunuh anak gue sendiri. Iya, kalian nggak salah dengar. Gue nggak pakai pisau. Gue nggak pakai racun. Tapi gue pakai senjata yang jauh lebih mematikan. Ketakutan. Takut sama aib keluarga. Takut sama omongan tetangga kalau mereka tahu orientasi anak gue menyimpang dari kodratnya. Sekarang gue mau tanya sama kalian yang lagi dengerin cerita ini. Coba posisikan diri kalian jadi gue. Kalau kalian ada di persimpangan itu, milih dibuang sama seluruh keluarga besar dan dicaci maki satu kampung, atau memaksa anak kalian sembuh. Dengan cara apapun, kalian pasti mikir gue ayah yang brengsek. Silakan. Memang begitu kenyataannya. Tapi yang mau gue ceritain, malam ini bukan soal penyesalan gue. Bukan. Ini soal apa yang terjadi setelah penyesalan itu nggak lagi ada gunanya. Kejadiannya baru beberapa hari yang lalu. Sekitar jam 2 atau setengah 3 pagi. Waktu itu, udara lagi dingin-dinginnya. Bukan dingin aci, tapi dingin embun malam yang rasanya nembus sampai ke tulang. Gue lagi duduk sendirian di bengkel gamelan belakang rumah. Bengkel ini tempatnya sempit. Lantainya cuma plesteran semen kasar yang udah banyak retak, atapnya seng, dan di dindingnya banyak nempel debu kayu jati campur bau sisa kemenyan dari ritual bulan lalu. Aromanya apek, lembab, dan entah kenapa malam itu terasa lebih menyengat dari biasanya. Suasananya sepi. Sepi yang benar-benar mati. Saking sepinya, bunyi napas gue sendiri sampai kedengaran berdengung di telinga. Hah? Oh, gitu doang bunyinya. Tapi kerasa kencang banget. Gue cuma duduk sambil natap kosong. Kederetan bilah perunggu yang belum selesai gue stem. Pikiran gue melayang entah kemana. Otak gue rasanya penuh. Tapi di saat yang sama, kosong melompong. Lalu, di tengah kesunyian yang bikin telinga penging itu, ting! Satu suara nyaring memecah keheningan. Gue diam. Napas gue otomatis tertahan. Tunggu. Gue ngerjapin mata pelan. Otak gue berusaha memproses apa yang baru aja terjadi. Itu tadi, suara saron. Alat musik pukul yang ada di sudut ruangan. Bunyinya nggak terlalu keras. Kayak dipukul pakai tenaga yang lemah banget. Tapi, di ruangan, tertutup, jam 2 pagi, suara logam yang bergetar itu terasa kayak jarum yang nusuk langsung ke gendang telinga gue. Gue diem. Badan gue kaku. Nggak berani gerak. Awalnya, sumpah, gue nggak mikir yang aneh-aneh. Otak gue sebagai orang dewasa langsung nyari pembenaran logis. Tikus? Batin gue. Tapi, nggak mungkin. Tikus segede apa yang bisa lompat dan mukul bila perunggu tebal sampai suaranya sebersih itu? Angin? Gue ngelirik ke arah pintu dan ventilasi. Semuanya udah tertutup rapat. Gue sendiri yang ngunci dari dalam pakai gembok besi. Nggak ada celah angin yang cukup kuat buat mengayunkan alat pemukul, apalagi sampai menghasilkan nada yang begitu pas. Gue coba nelan ludah. Tenggorokan gue rasanya kering banget, kayak abis nelan pasir. Gue belum ngerasa takut yang gimana-gimana, cuman perasaan gue mulai nggak enak. Ada insting primitif di dalam diri gue yang ngasih peringatan, ada yang salah. Tanpa gue sadari, bulu kuduk di belakang leher gue mulai berdiri. Merindingnya pelan, merambat dari tengkuk, menjalar ke punggung, sampai bikin pundak gue terasa berat. Jantung gue mulai berdetak lebih cepat. Dog, dog, dog.
Bukan deg-degan karena kaget, tapi rasa gelisah yang bikin perut rasanya mulas. Gue pelan-pelan muter kursi kayu yang gue duduki. Sengaja nahan napas biar nggak nimbulin suara. Lampu di bengkel ini cuma satu lampu bohlam kuning 15 watt yang udah redup. Cahayanya cuma nerangin area meja kerja gue. Sisanya sudut-sudut ruangan ketutup bayangan hitam yang pekat. Dan saron itu letaknya ada di sudut tergelap. Di dekat tumpukan kotak wayang kulit yang udah lama nggak kepake. Siapa? Gue nyoba ngomong. Tapi sumpah, suara yang keluar dari mulut gue kedengaran menyedihkan banget. Lirih, serak, bergetar, nggak ada jawaban. Cuma suara jangkrik dari luar rumah yang entah sejak kapan kedengaran makin jauh. Gue meremas ujung meja kerja, nyari pegangan. Kaki gue agak lemas waktu gue paksa buat berdiri. Mungkin gue cuma halusinasi karena kurang tidur. Gue berusaha mensugesti diri sendiri. Iya, gue kecapean. Mikirin dia. Mikirin kejadian malam itu. Malam pembersihan yang menghancurkan semuanya. Gue narik napas panjang lewat hidung, berusaha ngumpulin nyawa dan akal sehat. Gue mutusin buat nyerah. Mending gue masuk kamar, peluk istri gue, dan tidur. Bengkel ini bikin pikiran gue makin kacau. Gue baru aja muter badan, naruh palu kayu di atas meja, dan melangkah satu tindak menuju pintu. Tapi langkah gue berhenti. Kaki gue seakan dipaku ke lantai semen. Darah di seluruh tubuh gue rasanya kayak tersedot turun ke telapak kaki, bikin kepala gue pusing mendadak. Dari sudut gelap tempat saron itu berada, gue dengar sesuatu. Bukan suara pukulan logam lagi, bukan suara langkah kaki, melainkan suara embusan napas. Panjang, berat, penuh dengan rasa lelah dan keputusasaan. Tubuh gue langsung gemetar hebat. Keringat dingin seketika membasahi dahi dan telapak tangan gue. Mata gue membelalak natep pintu bengkel yang jaraknya cuma 2 meter, tapi rasanya kayak berkilo-kilo jauhnya. Gue kenal suara napas itu. Gue sangat amat hafal dengan cara hela napas yang putus asa seperti itu. Itu adalah kebiasaan anak laki-laki gue. Cara dia menghela napas setiap kali dia habis gue bentak, habis gue pukuli pakai sapu lidi, atau setiap kali gue teriakin dia dengan sebutan yang merendahkan martabatnya. Itu napasnya. 100% gue yakin. Masalahnya adalah, anak gue itu udah meninggal 2 minggu yang lalu. Gue sendiri yang mandiin jenazahnya. Gue sendiri yang nutup matanya yang membelalak malam itu. Lalu, napas siapa yang ada di sudut bengkel gue sekarang? Gue ingat betul malam itu. Malam di mana semuanya hancur. Malam yang kami sebut sebagai pembersihan. Waktu itu, jujur aja, gue mikir ini demi kebaikan dia. Gak mungkin kan gue biarin keluarga gue jadi bahan gunjingan tetangga. Kalian tahu sendirilah gimana mulut orang kampung. Penyakit, kata Pak D-nya. Aib keluarga, kata orang-orang masjid. Gue inget dia diikat di kursi kayu ruang tengah. Dimandiin air kembang setaman, dibacain doa-doa keras-keras sama orang pinter, dibentak suruh istighfar, suruh nyebut, disuruh ngeluarin jin yang katanya bersarang di badannya. Padahal dia cuma nangis, dia nggak melawan, dia cuma memohon, sampai akhirnya tatapan matanya kosong. Dia nggak pernah jadi anak gue yang sama lagi sejak malam itu, sampai akhirnya dia milih pergi buat selamanya. Gue ngusap muka kasar pakai kedua tangan, berusaha ngusir ingatan sialan itu dari kepala. Malam itu, setelah gue dengar hela napas di sudut bengkel, gue lari. Pengecut? Iya, gue akuin. Gue lari masuk rumah, ngunci pintu rapat-rapat, dan sembunyi di balik selimut sampai pagi. Besok siangnya, gue paksa diri buat balik ke bengkel. Logika gue mulai jalan lagi. Ini siang bolong. Trik matahari jam 1 siang nembus celah atap seng, bikin hawa di dalam bengkel sumpek dan panas banget. Bau debu kayu dan keringat mendominasi.
Nggak ada yang perlu ditakutin di siang hari, kan? Pikiran orang dewasa selalu butuh pembenaran yang masuk akal. Gue harus nyelesain pesanan seperangkat gamelan ini. Ini bukan pesanan biasa. Ini buat upacara ruatan keluarga gue sendiri. Semacam ritual tolak bala dan penebus dosa. Gue ngerasa kalau gamelan ini selesai dan dimainkan, mungkin perasaan bersalah di dada gue bisa sedikit berkurang. Gue ambil palu kayu kecil, mulai ngetes nada bila-bila saron perunggu yang baru aja gue tempa dan amplas. Ting! Nada pertama, pas. Suaranya jernih, ting. Nada kedua, agak fals sedikit. Gue ambil kikir, gosok bagian ujungnya sedikit, lalu gue pukul lagi. Nah, pas. Lalu gue pindah ke bilah nada yang agak rendah. Gue ayunkan palu. Nggak keras, tenaga biasa aja. Teng. Gue ngerut dahi. Suaranya aneh. Kayak ada logam yang retak di dalam. Tapi waktu gue raba, bilah perunggunya mulus. Suhunya juga normal. Gue coba pukul lagi. Lebih pelan dari sebelumnya. Teng. Seketika, tangan gue gemetar. Palu kayu di tangan gue rasanya tiba-tiba jadi berat banget, hampir aja jatuh ke pangkuan. Kalian tahu nggak? Pas logam perunggu itu bergetar, suara dengungannya itu bukan suara nada musik. Gue nggak tahu gimana cara ngejelasinnya biar masuk akal. Tapi di telinga gue, dengungan logam itu perlahan merambat, memudar, dan berubah jadi suara rintihan manusia. Ampun, Pak. Cuma 2 kata, lirih, serak. Getarannya persis mengikuti sisa gema dari bilah saron itu. Gue langsung narik tangan gue mundur. Napas gue seketika kerasa pendek. Dada gue sesak, kayak ada orang yang tiba-tiba duduk di atas paru-paru gue. Gue geleng-geleng kepala kuat-kuat. Enggak mungkin. Kurang tidur ini mah. Gue ngomong sendiri. Suara gue kedengaran gemetar. Gue coba ketawa, hambar, buat ngestabilin mental gue yang mulai goyah. Fix, halusinasi. Gue raih botol minum plastik di atas meja kerja. Gue teguk airnya sampai habis. Airnya udah anget, rasanya hambar, tapi lumayan buat basahin tenggorokan gue yang mendadak kering kerontang. Gue tatap lagi bilah perunggu di depan gue. Benda mati, aus cuma campuran tembaga sama timah yang dipanaskan. Nggak mungkin bisa ngomong. Apalagi ngomong pakai suara tangisan anak gue waktu dia diikat di kursi malam itu. Rasa penasaran, bercampur sisa ego sebagai laki-laki, bikin gue ngambil palu itu lagi. Kali ini, gue ayunkan tangan gue. Gue pukul bilah itu agak keras. Sengaja, biar bunyinya nyaring dan ngebuktiin kalau kuping gue cuma salah dengar. Tang! Suaranya nyaring banget sampai bikin gendang telinga sakit. Tapi sedetik kemudian, gema yang memantul dari logam itu. Sakit, Pak. Ampun. Bulu kuduk gue berdiri semua, dari leher sampai ke punggung bawah. Udara panas di dalam bengkel tiba-tiba berubah jadi sedingin es. Telinga gue berdenging keras, disusul rasa mual yang luar biasa dari ulu hati. Gue lempar palu kayu itu kuat-kuat ke sudut ruangan. Brak! Oh, napas gue ngos-ngosan. Keringat dingin netes dari pelipis masuk ke mata sampai rasanya perih. Gue mundur sampai punggung gue nabrak rak kayu di belakang. Tangan gue otomatis nutup kedua telinga rapat-rapat. Berusaha memblokir suara dengungan menjijikkan itu. Tapi, percuma. Suara rintihan itu, ampun Pak, sakit. Nggak datang dari luar. Kenapa? Suara itu terus menggema di dalam kepala gua, menusuk-nusuk otak gua. Dan di saat gua lagi setengah jongkok ketakutan, menutup telinga sambil nahan mual, gua nyadar satu hal yang bikin aliran darah gue seakan berhenti berdesir. Sinar matahari dari celah atap nyorot ke arah gue, nyetak bayangan tubuh gue di lantai semen. Tapi di lantai itu, bayangannya bukan cuma satu. Ada bayangan lain, hitam, tinggi, dengan bentuk leher yang patah miring ke samping, sedang berdiri diam, ada tepat di belakang tubuh gue.
Gue nggak pernah cerita soal bayangan dengan leher patah itu ke istri gue. Buat apa? Dia pasti mikir gue udah kehilangan akal sehat. Dan sejujurnya, saat itu, gue sendiri mulai ragu sama kewarasan gue. 2 hari berturut-turut setelah kejadian di bengkel siang itu, gue ngurung diri. Rumah kerasa sepi. Bukan sepi yang damai, tapi sepi yang mencekik. Tiap kali gue ngelewatin kamar anak gue yang kosong, dada gue kayak ditusuk-tusuk. Ada rasa kangen yang luar biasa besar, tapi dibarengi rasa bersalah yang bikin gue mual. Gue pengen minta maaf. Gue pengen meluk dia. Tapi, gimana caranya lo minta maaf ke gundukan tanah yang tanahnya aja belum kering? Di titik itulah, akal sehat gue bener-bener putus. Di dunia pengrajin gamelan dan pedalangan, ada aturan-aturan tak tertulis yang pantang banget buat dilanggar. Salah satunya, jangan pernah nabuh gamelan sembarangan di tengah malam buta. Apalagi kalau lu sengaja mainin gending-gending sakral. Kalian pasti tahu kan lagu Lingsir Wengi? Banyak mitos bilang, itu lagu pemanggil kuntilanak. Padahal aslinya itu kidung doa. Tapi, memang ada satu versi, satu ketukan, dan cengkok khusus yang sifatnya mistis. Gending ini cuma boleh dimainin waktu ruatan besar atau buat manggil roh mereka yang udah berpulang penasaran. Bapak gue dulu wanti-wanti nyentuh nadanya aja jangan. Pamali, nabrak kodrat. Tapi malam itu, jujur aja gue udah masa bodoh sama dosa. Gue masa bodoh sama musyrik. Otak gue cuma mikir satu hal. Gue pengen komunikasi sama anak gue. Sekali aja. Jam 12 malam lewat dikit. Istri gue udah tidur pulas. Gue jalan ngendap-ngendap ke bengkel belakang. Gue buka gembok pelan-pelan. Udara di dalam bengkel langsung nampar muka gue. Pengap. Lembab. Gue jongkok di pojokan, ngeluarin arang dan mangkuk tanah liat. Tangan gue sedikit gemetar waktu naburin serbuk kemenyan ke atas arang yang menyala. Ces. Asap putih tebal langsung ngepul, meliuk-liuk ke udara. Baunya tajam banget. Bau khas orang tahlilan atau pesugihan yang langsung bikin bulu kuduk gue meremang parah. Tapi gue paksa diri gue buat tetap duduk. Gue geser posisi. Duduk bersila tepat di depan saron perunggu yang rusak kemarin. Alat pukul kayu udah di tangan. Telapak tangan gue basah karena keringat dingin. Ada ketakutan lain yang nyelip di kepala gue. Kalau tetangga dengar gimana? Nabuh gamelan jam 12 malam itu suaranya tembus sampai gang depan. Kalau ada warga yang ronda, rumah gue bisa digerebek. Diarak warga karena dikira praktik dukun. Tapi ego dan rasa putus asa gue lebih besar. Gue angkat palu kayu itu, dan gue mulai memukul. Ting, teng, tong. Nada-nada gending pemanggil roh itu mulai mengalun. Di ruangan tertutup di tengah malam, gema perunggu itu suaranya nyayat hati banget. Merinding gue. Gue mainin nadanya pelan, sangat pelan. Mata gue terpejam rapat. Ini bapak, Bibir gue bergetar, Komat Kamit nyebut namanya. Bapak minta maaf. Datang, Bapak pengen lihat kamu. Gue terus nabu, berulang-ulang. Sampai akhirnya, gue ngerasain ada yang berubah. Bukan pada alat musiknya, tapi pada ruangan itu. Awalnya kerasa dari suhu. Hawa bengkel yang tadinya pengap dan panas karena asap kemenyan, mendadak anjlok. Dingin. Bukan dingin angin malam, tapi dingin es yang menusuk pori-pori. Rasanya kayak lo masuk ke dalam lemari pendingin daging. Lalu, dada gue mulai terasa berat. Sumpah, rasanya kayak ada beban puluhan kilo yang nekan tulang rusuk gue. Napas gue otomatis mandek. Gue mau narik oksigen, tapi udara di sekitar gue kerasa padat. Insting gue langsung teriak, berhenti. Tangan gue kaku. Pukulan terakhir gue di atas bilah perunggu menggema panjang, lalu perlahan-lahan memudar. Sunyi. Mati. Gak ada suara jangkrik dari luar. Gak ada suara angin. Asap kemenyan di depan gue bahkan berhenti bergerak, kayak waktunya di pause. Di kesunyian yang absolut itu, gue cuma bisa dengar suara degup jantung gue sendiri yang berdebar gila-gilaan. Deg,
Deg! Deg! Gue masih merem. Badan gue membeku. Nggak berani buka mata. Otak gue berharap nggak terjadi apa-apa. Berharap ini semua cuma sugesti. Tapi kemudian, dari arah sudut ruangan yang gelap, tepat dari atas panggung kayu lapuk tempat kotak wayang disimpan, gue dengar suaranya. Srek! Klotak! Srek! Klotak! Itu suara langkah kaki. Tapi bukan orang berjalan normal. Itu suara kaki telanjang yang diseret paksa di atas papan kayu. Gesekan kulit ketemu serat kayu lapuk. Dan bunyi klotak itu, bunyi tulang yang menghantam papan. Langkahnya berat, pincang, dan ritmenya sangat pelan. Srek, klotak. Dia sedang turun dari panggung, bergerak mendekat ke arah gua. Sumpah, gua mau lari, tapi kaki gua kayak ditanam di semen. Berat banget. Gua mau teriak, tapi tenggorokan gua kayak disumpal kain basah. Panas, perih, dan gak ada suara yang keluar. Srek, klotak, suara itu makin dekat. Sekarang, bunyinya bukan lagi dari panggung wayang, tapi tepat di belakang punggung gue. Gue bisa ngerasain hembusan napas di tengkuk gue. Dingin. Baunya kayak tanah basah bercampur bangkai tikus yang udah membusuk berhari-hari. Apek banget sampai bikin gue mau muntah. Pelan-pelan, dengan sisa keberanian yang gue punya, gue buka mata. Lampu bohlam kuning di atas meja kerja gue mendadak kedap-kedip. Pretek, kayak mau mati. Dan di depan gue, ada kelir. Layar putih buat pertunjukan wayang kulit yang biasa gue simpan di sana. Cahaya lampu yang sekarat itu bikin bayangan di atas kelir. Tapi, bayangan itu bukan bayangan gue. Gue duduk bersila. Tapi bayangan di layar itu, bentuknya berdiri. Tinggi, kurus. Dengan tangan yang panjangnya nggak masuk akal sampai nyentuh lantai. Dan yang paling bikin jantung gue rasanya mau copot, kepalanya. Kepala di bayangan itu miring patah ke samping. Hampir nempel ke bahu. Gue gemeteran hebat. Gigi gue beradu, tak, suaranya kedengaran jelas banget di kesunyian itu. Tiba-tiba, dong, gong besar di pojok ruangan bunyi sendiri. Kencang banget sampai telinga gue berdengung. Belum sempet gue kaget, alat musik lainnya nyusul. Ting, tang, breng, semuanya bunyi barengan. Tapi nggak ada nadanya. Berisik, kacau, kayak ada puluhan tangan gaib yang lagi mukul perunggu itu pakai emosi yang meluap-luap. Dan di tengah hiruk-pikuk suara logam itu, gue dengar suara-suara lain. Sadar kamu, istighfar. Keluar kamu jin kafir. Malu-maluin keluarga saja. Gue tutup telinga gue rapat-rapat. Itu suara gue. Itu suara Pakde. Itu suara orang-orang yang ngeroyok anak gue malam itu. Suaranya tumpang tindih, makin lama makin keras, makin melengking sampai kayak mau pecah otak gua. Cukup. Gua teriak tapi suara gua tenggelam dalam kegilaan itu. Gua ngelirik ke arah layar wayang lagi. Bayangan sosok berleher patah itu mulai bergerak. Dia nggak lagi diam. Dia mulai mendoak, meliuk-liuk, gerakannya patah-patah kayak boneka rusak. Dia mulas-mulas badannya sendiri, persis kayak gerakan anak gue waktu dia disiram air doa dan badannya kejang-kejang di kursi. Lalu, bayangan itu berhenti tepat di tengah layar. Kepalanya yang patah itu perlahan-lahan tegak, pelan banget, krak, krek, krak. Gue bisa dengar suara tulang leher yang bergeser. Dan saat kepalanya tegak sempurna, dia nengok ke arah gue. Meskipun itu cuma bayangan, gue bisa ngerasain sepasang mata yang penuh kebencian dan kesedihan lagi natap gue tajam-tajam. Bayangan itu angkat tangannya. Dia nunjuk ke arah gue. Detik itu juga, seluruh lampu di bengkel mati total. Gelap gulita. Di dalam kegelapan itu suara gamelan mendadak berhenti. Sepi lagi. Tapi kali ini, sepinya lebih ngeri. Gue cuma bisa dengar suara napas gue yang memburu. Hah. Dan tepat di depan muka gue,
Berjarak mungkin cuma beberapa senti, gue dengar suara bisikan yang dinginnya minta ampun. Bisikan yang bikin seluruh sendi gue lemas. Pak, ini sudah sembuh? Gue pingsan. Gue nggak ingat apa-apa lagi setelah itu. Waktu gue buka mata, rasanya dingin banget. Punggung gue sakit. Gue pikir gue masih tergeletak pingsan di lantai semen bengkel belakang rumah. Tapi, di tengah rasa pusing yang muter-muter itu, ingatan aslinya tiba-tiba balik. Semuanya menghantam kepala gue bertubi-tubi kayak palu godam. Anak gue, dia nggak gantung diri. Dia juga nggak minum racun. Malam itu, setelah warga dan orang pinter brengsek itu pulang, ninggalin anak gue yang udah lemas terikat di kursi. Otak anak gue hancur. Kewarasannya bener-bener putus. Tekanan dari bapaknya sendiri, dari gue, bikin sesuatu yang gelap masuk ke rongga kosong di jiwanya. Si Junday. Kutukan kegilaan yang lahir dari keputusasaan paling dalam. Gue nemuin dia di bengkel jam 3 pagi. Dia lagi tersenyum. Senyum yang lebar banget sampai sudut bibirnya nyaris robek. Matanya melotot kosong. Terus, tanpa ngomong apa-apa, dia ngebenturin kepalanya sendiri ke bilah saron perunggu. Brak, brak, klotak. Darahnya muncrat kemana-mana. Ke wajah gue, ke tumpukan wayang, ke lantai semen, sampai tengkoraknya retak dan lehernya patah miring ke samping. Suara klotak itu, suara tulang lehernya yang patah. Dan gue cuma berdiri kaku di ambang pintu. Gak berani nolongin, gak berani teriak. Pengecut sejati. Bapak minta maaf, Le. Gue nangis terseduh-seduh. Air mata gue ngalir panas ngelewatin pipi. Bapak yang salah. Bapak yang bunuh kamu. Maafin Bapak. Saat gue ngomong gitu, hawa dingin di sekitar gue pelan-pelan menguap. Sepi. Seolah dia udah dengar permintaan maaf gue. Tiba-tiba, lampu menyala. Tapi, tunggu. Gue ngerjapin mata. Menyesuaikan pandangan. Cahayanya bukan kuning redup dari bohlam 15 watt di bengkel. Ini putih menyilaukan. Lampu neon, panjang berlapis pelindung kawat. Bau kemenyan dan debu kayu lapuk itu hilang. Diganti sama bau karbol. Bau rumah sakit yang tajam menusuk hidung. Terdengar suara kunci diputar ganda dari luar. Ceklek, klank. Bukan pintu kayu bengkel gua yang kebuka, melainkan pintu besi tebal dengan jendela kaca kecil di tengahnya. Seorang perempuan pakai seragam perawat warna biru, muda masuk, bawa nampan plastik isi gelas kecil. Pak Surya, suaranya lembut tapi tatapannya penuh jarak dan rasa kasihan. Sudah selesai main gamelannya, ayo waktunya minum obat penenang ya Pak. Gua menunduk. Tangan gue nggak lagi pegang palu kayu. Tangan gue diikat kuat menyilang ke dada. Straight jacket. Baju pengekang khusus pasien gangguan jiwa. Lutut dan buku-buku jari gue lecet dan berdarah. Karena dari tadi, entah sudah berapa jam lamanya, gue cuma duduk bersila mukul-mukul lantai ubin warna putih yang dilapisi busa pengaman. Nggak ada saron. Nggak ada gamelan pesanan untuk ruatan. Nggak ada bengkel. Kenyataannya, di pagi hari setelah anak gue mati ngebenturin kepalanya, polisi nemuin gue di bengkel. Gue lagi duduk bersila di samping mayatnya yang udah kaku, tersenyum sambil terus mukul-mukul saron yang berlumuran darah segar anak gue. Akal sehat gue udah mati di detik itu juga. Cerita dari awal tadi, keluh kesah gue soal tetangga, soal saron rusak, itu cuma racauan gue sendiri di dalam ruang isolasi rumah sakit jiwa. Dokter bilang gue kena skizofrenia parah akibat trauma berat. Halusinasi. Mereka bilang sosok bayangan berleher patah, suara gamelan jam 2 pagi. Itu semua cuma mekanisme pertahanan dari otak gue buat nolak kenyataan kalau gue adalah pembunuh anak gue sendiri. Gue cuma bisa ketawa dengarnya. Ketawa pelan yang entah kenapa rasanya susah buat dihentikan. Hei, iya. Silakan dokter sebut gue gila.
Silakan kalian yang dengerin rekaman cerita gue ini ngehujat gue sebagai bapak paling biadab se-Indonesia. Tulis aja di kolom komentar betapa hancurnya hidup gue sekarang. Gue pantas nerima itu semua. Tapi, jujur aja, ada satu hal yang dokter dan perawat di bangsal ini nggak berani bahas secara terbuka. Sesuatu yang mereka tutup-tutupin karena takut bikin perawat jaga malam kabur, ketakutan. Beberapa malam yang lalu, gue dengar suster jaga ngobrol sambil nangis sesenggukan di lorong depan kamar gue. Mereka maksa minta pindah shift ke pagi. Kalian tahu kenapa? Karena tiap jam 2 pagi, dari ruang isolasi gue yang kedap suara ini, mereka selalu dengar sayup-sayup denting gamelan lingsir wengi. Jelas banget bunyinya. Padahal di kamar ini boro-boro ada perunggu logam, sendok makan aja terbuat dari silikon lentur. Dan yang bikin mental perawat itu down sampai harus ke psikiater adalah waktu mereka ngecek rekaman CCTV inframerah di kamar gue. Di monitor itu, mereka lihat bayangan gue tercetak jelas di dinding. Gue lagi duduk bersila. Tangan gue jelas-jelas terikat rapat ke dada pakai baju pengekang. Tapi, bayangan di dinding itu bergerak, sedang menabuh gamelan ke udara. Dan yang paling gila, bayangan di dinding itu punya 2 kepala. Satu kepala gue, dan satu lagi, kepala yang menempel di belakang bahu gue, dengan posisi leher patah terkulai miring. Seolah-olah ada yang lagi duduk nempel di punggung gue, memeluk gue erat, sambil nuntun tangan gue buat mukul nada-nada gamelan itu. Jadi, sekarang gue mau nanya ke kalian. Sebelum efek obat penenang sialan ini bikin gue tidur lagi. Menurut kalian, kejadian ini semua murni kutukan si Jundai yang lagi nyiksa bapak brengsek kayak gue sampai mampus pelan-pelan di dalam sel isolasi? Atau anak gue sebenarnya udah maafin gue dan sekarang dia lagi nemenin bapaknya main gamelan tiap malam biar gue nggak ngerasa kesepian lagi? Kalian percaya yang mana?